Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Novianti dengan NPM 233507052. Saya dari kelas Ilmu Politik B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara sistem kepartaian negara Indonesia dan juga Singapura untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah perbandingan politik. Alasan mengapa saya memilih untuk membandingkan sistem kepartaian antara Singapura dan Indonesia, hal tersebut itu dikarenakan baik dari Singapura maupun Indonesia, keduanya itu sama-sama memiliki sistem kepartaian yang sama, yaitu sistem kepartaian multipartai, yang mana ketika kedua negara tersebut melakukan kontestasi politik ataupun pemilihan umum, maka akan ada lebih dari dua partai yang akan ikut serta dalam kontestasi politik untuk memperebutkan ataupun mempertahankan kekuasaannya. Di sini saya menggunakan pendekatan behavioral karena pendekatan ini akan menyoroti bagaimana perilaku dalam dua sistem tersebut itu dibentuk dan juga dipengaruhi. Ditambah, pendekatan ini juga dapat melihat bagaimana kebijakan atau aturan dalam sistem politik ini menciptakan perilaku ataupun hasil yang berbeda dalam sistem kepartaian, baik di negara Indonesia maupun di negara Singapura. Dari hasil research yang saya lakukan pada jurnal internasional di web European Journal of Education Studies, ternyata walaupun sistem kepartaian Singapura ini multipartai, di sisi lain ada dominasi dari salah satu partai yang memang selalu memenangkan sebagian besar kursi dalam kontestasi politik dan juga pemilihan umum di Singapura. Hal tersebut mengakibatkan Singapura seringkali diklasifikasikan sebagai partai tunggal karena besarnya dominasi dari partai tersebut. Nah, partai yang disebutkan tadi merupakan Partai Tindakan Rakyat or People's Action Party or PAP, yang mana partai tersebut telah mendominasi pemerintahan sejak kemerdekaan pada tahun 1965. Meskipun ada partai oposisi, PAP tetap sangat dominan dalam parlemen karena adanya peraturan pemilu yang ketat, kebijakan pembatasan pendanaan partai oposisi, serta pengendalian kebebasan pers dan juga dukungan dari publik membuat Partai Tindakan Rakyat ini semakin kuat. Walaupun banyak kebebasan yang sangat terbatas, akan tetapi sistem politik di Singapura ini tuh cenderung lebih stabil, tidak pluralistik seperti Indonesia karena adanya pembatasan yang dilakukan oleh PAP tadi. Nah, berbeda dengan Indonesia nih, yang sistem kepartaiannya multipartai dan tidak ada dominasi dari salah satu pun partai. Yang artinya sistem kepartaian di Indonesia ini tuh sangat terbuka dan pluralistik. Dan sistem kepartaian di Indonesia ini membuka pintu seluas-luasnya bagi para partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilu. Ditambah adanya kebebasan untuk menciptakan partai politik baru, walaupun untuk menciptakan partai politik baru ini tuh harus ada aturan-aturan tertentu ya. Hal tersebut menyebabkan adanya fragmentasi politik dan menyebabkan seringnya terjadi koalisi antar partai untuk memperkuat pertahanan, yang mana koalisi yang dijalankan itu sama sekali tidak stabil. Nah, dari hasil penjelasan di atas tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sebenarnya walaupun Singapura dan juga Indonesia, keduanya ini memiliki sistem kepartaian yang sama, yaitu sistem kepartaian multipartai, tetapi ketika cara kedua negara menggunakan perilaku yang berbeda dalam pembentukan sistem ataupun kebijakan, maka hasil dan realitas yang terjadi juga akan sangat berbeda. Contohnya ya dalam kasus ini, ketika dalam jumlah dominasi partai dan juga tingkat kebebasan politik yang berbeda, ini tuh sangat mempengaruhi lingkungan politik, yang mana di Indonesia itu tercipta lingkungan politik yang kompetitif. Hal tersebut itu diakibatkan karena banyaknya partai yang berpartisipasi dalam menghasilkan dalam pemilu gitu, dan hal tersebut itu menghasilkan perilaku yang plural. Berbeda dengan Singapura yang lingkungan politiknya terkendali karena adanya dominasi dari salah satu partai yang tadi, tetapi dominasi tersebut itu menghasilkan sistem dan lingkungan politik yang lebih stabil dibandingkan Indonesia. Mungkin kita bertanya-tanya kenapa sistem politik Singapura ini tuh dianggap lebih stabil dibandingkan Indonesia yang terbuka gitu. Karena dominasi partai dari PAP sangat berpengaruh di berbagai bidang, entah itu sejarah, ekonomi, media, maupun kebijakan di lingkungan masyarakat. PAP juga disebutlah menciptakan pemerintahan yang efektif.
kemudian stabilitas ekonomi, serta ketertiban sosial yang baik. Ditambah kontrol media dan juga dukungan publik terhadap PAP ini menciptakan kestabilan politik dalam jangka panjang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.